Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Koh. Saya mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2018 dari Trisakti School of Management. Hari ini kita akan kembali melanjutkan materi mengenai intermediate accounting kita. Jika di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai income statement, maka hari ini kita akan lanjut ke statement of financial position. Nah, tanpa mengulur waktu lagi, kita akan langsung masuk ke materinya. Nah, jadi apa sih statement of financial position itu? Seperti yang kita ketahui, ada 5 jenis laporan keuangan yang diakui oleh akuntansi. Yang pertama itu adalah income statement yang sudah kita pelajari minggu lalu. Lalu ada return earning statement, ada statement of financial position itu sendiri, ada statement of cash flow, dan yang terakhir ada notes to financial statement. Nah, SOFP itu sendiri adalah laporan keuangan yang mencatat mengenai daftar aset, liabilitas, dan ekuitas dari sebuah perusahaan pada suatu waktu tertentu. Waktu tertentu maksudnya gimana? Misalnya gini, misalnya SOFP-nya itu tanggal terupdate 31 Desember 2020. Nah, berarti pada tanggal tersebut, kondisi perusahaan mengenai aset, liabilitas sama ekuitasnya itu seperti itu. Itu udah paling update. Lalu, SOFP itu punya beberapa kegunaan. Yang pertama, kita dapat mengetahui likuiditas atau kemampuan dari si perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Lalu, kita juga bisa mengetahui solvensibilitas atau kemampuan si perusahaan untuk membayar hutang pada saat jatuh tempo. Dan yang ketiga adalah financial flexibility, atau kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan untuk melakukan tindakan efektif berkaitan dengan aliran kasnya. Untuk liquidity dan solvency ini, kita udah pernah belajar sebelumnya di akuntansi dasar kedua, di chapter terakhir. Nah, kita bisa cek liquidity dan solvency ini dari rasio-rasio yang tersedia, seperti current ratio, atau AR turnover, debt to asset ratio, dan lain-lainnya. Nah, semua item dari ratio ini ada di SOFP. Lalu, SOFP juga punya beberapa kekurangan. Yang pertama adalah kebanyakan aset dan liabilitas yang ada di SOFP itu dilaporkan secara historical cost. Gimana sih maksudnya? Nah, contoh kayak gini. Anggap aja perusahaan ini punya land dengan nilai 200 juta. Lalu, 10 tahun kemudian, land ini harusnya secara logika udah naik dong harganya, udah bukan 200 juta lagi. Bisa aja dia naik jadi 1 miliar. Nah, tapi karena perusahaan menggunakan historical cost, dia kan tetap catat 200 juta. Nah, ini kekurangan karena si land ini dicatat tidak update. Harusnya 1 miliar, tapi dicatat sebesar 200 juta doang. Lalu, yang kedua itu menggunakan judgment dan estimates. Nah, kan kita tahu ya banyak banget akun di SOFP yang pakai judgment atau estimates. Seperti misalnya allowance for the full account, atau umur manfaat dari aset, dan lain-lainnya. Nah, ini juga kelemahan karena judgment dan estimate ini tuh sifatnya nggak pasti. Jadi, antara perusahaan itu bisa beda-beda dan nggak cerminin keadaan yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, menghilangkan item tertentu yang punya nilai bagi perusahaan, tapi tidak bisa dicatat secara objektif. Nah, ini contohnya itu kayak skill dari karyawan-karyawan perusahaan. Kalau kita sebagai perusahaan punya karyawan yang hebat, yang punya skillnya bagus, itu adalah nilai tambah bagi perusahaan. Tapi SOFP nggak bisa catat itu, karena si skill si karyawan ini nggak ada wujudnya dan nggak punya nilai secara ekonomis. Nah, sekarang kita akan lanjut ke klasifikasi dari SOFP. Ini sama kayak waktu masih belajar akuntansi dasar ya. Aset di sebelah kiri, equity dan liability itu di sebelah kanan.
Untuk aset ada item-item berikut ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Di equity dan liabilities juga sama. Nah, yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya milik entitas atau milik perusahaan yang berasal dari kejadian masa lalu dan diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi basicnya itu aset adalah sumber daya perusahaan, sumber daya milik perusahaan atau harta-harta perusahaan yang akan dimanfaatkan untuk dapetin manfaat ekonomi yang lebih lagi di masa depan. Nah, aset kita bagi jadi dua, ada non-current asset atau NCA, dan yang satu lagi adalah current asset. Untuk non-current asset, itu adalah aset perusahaan yang diharapkan dapat dijual, dikonsumsi, atau diubah menjadi uang tunai dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Jadi untuk NCA ini, klasifikasi jelasnya adalah jika dia berumur lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Untuk NCA yang pertama adalah long term investment. Long term investment ini kita bagi jadi 4. Yang pertama investasi di sekuritas. Tapi investasi di sekuritasnya itu yang jelas, yaitu adalah bonds yang non-trading atau held for collection, atau saham yang non-trading, nama long term notes payable. Kalau trading masuk mana? Kalau trading nanti akan catat di current assets. Lalu, yang kedua, investasi pada aset berwujud yang belum dipakai dalam operasional. Jadi misalnya perusahaan punya land. Land ini kan secara logika kalau dipakai operasional akan masuk ke PPE. Tapi karena land ini belum dipakai untuk operasional, tapi masih ditahan untuk spekulasi atau kegunaan masa depan, maka land ini akan dimasukkan ke long term investment. Pokoknya kalau nanti ada akun land held for collection, for speculation, atau land held for future use, itu udah pasti masuk ke long term investment. Lalu, ada investasi untuk dana khusus seperti special fund, sinking fund, dan plan expansion fund. Jadi di sini perusahaan akan tahan dananya untuk keadaan-keadaan spesifik seperti sinking fund atau saat perusahaan akan bangkrut atau nanti mungkin ada pension fund dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada investasi pada perusahaan asosiasi. Nah, ini maksudnya gimana? Ini terjadi ketika perusahaan punya investasi berupa saham di satu perusahaan, tapi investasi ini tingkat persennya itu udah melewati 50%. Nah, kalau udah melewati 50% akan dikategorikan sebagai investasi pada perusahaan asosiasi. Lalu yang kedua, ada property, plant, and equipment. Nah, PPE ini adalah aset berwujud jangka panjang yang digunakan untuk operasional perusahaan. Ingat, fokusnya ada di operasional perusahaan. Jadi misalnya kalau si perusahaan ini perusahaan dealer motor. Nah, dia akan catat kendaraan, kalau misalnya kendaraan dipakai untuk ngantar motor ini ke pelanggan, itu berarti masuk ke PPE. Tapi kalau kendaraannya ini untuk dijual beli, itu masuk ke inventories. Jadi harus dibedain ya, mana yang masuk ke vehicle, mana yang masuk ke inventories. Lalu yang ketiga adalah intangible assets. Intangible assets adalah aset yang tidak memiliki wujud fisik, bukan merupakan monetary assets, dan dapat dipisahkan dari entitas. Tapi untuk chapter ini kita fokus dulu. Intangible asset adalah aset yang tidak punya wujud fisik. Untuk dua ciri selanjutnya ini akan dijelaskan atau akan kita pelajari lebih lanjut di chapter-chapter selanjutnya. Nah, contoh dari intangible asset ini ada apa aja? Ada paten, copyright, goodwill, trademark, franchise, dan lain-lainnya. Nah, lalu yang terakhir ada other asset. Other asset itu aset kita kategorikan sebagai other asset ketika umurnya itu lebih dari 1 tahun, tapi nggak bisa kita masukin ke 3 kategori NCA lainnya. Contoh kayak apa aja? Yang pertama, ada long term prepaid expense. Prepaid expense biasanya itu umurnya paling 1 tahun atau kurang.
Tapi ada masanya ketika prepaid expense ini mempunyai umur yang lebih dari itu. Misalnya lebih dari 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu kita kategorikan sebagai other assets. Lalu ada non-current receivable atau receivable jangka panjang. Ada property held for sale sama restricted cash. Kalau yang property held for sale ini, berarti aset yang dimiliki oleh perusahaan yang harusnya PPE kayak land, tapi land ini nggak dipakai buat operasional, melainkan untuk dijual. Itu kita kategorikan sebagai other assets. Lalu, yang selanjutnya ada current assets. Kalau tadi non-current assets itu lebih dari 1 tahun, berarti kalau current asset itu sebaliknya, kurang dari 1 tahun. Nah, current asset ini ada item seperti ini, inventories, receivable, prepaid, short-term investment, sama cash. Kalau inventories tadi sudah saya jelasin, berarti barang dagang perusahaan. Kalau receivable berarti klaim dari kita, perusahaan, ke orang lain yang belum lunas. Lalu prepaid expense berarti kayak prepaid rent, prepaid advertising. Nah, kalau short term investment itu berarti trading securities. Dan yang terakhir ada cash. Nah, kita harus ingat, untuk current asset ini, kita harus laporkan secara berurutan dari yang paling tidak liquid ke yang paling liquid. Umumnya yang paling liquid itu ada cash, lalu di atasnya ada receivable. Umumnya seperti itu kalau untuk soal. Oke, lalu kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Nah, kalau tadi aset, sekarang berarti equity dan liabilities. Kita akan mulai dari equity terlebih dahulu. Equity itu adalah nilai dari kepentingan pemilik perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Atau simpelnya, equity itu adalah total aset yang benar-benar perusahaan milikin, bukan dari orang lain. Jadi kan kita tahu aset itu sama dengan equity plus liability. Berarti dari aset, ada sebagian dari equity, ada sebagian dari liability. Kayak gitu. Nah, untuk equity, ada beberapa bagian. Yang urutannya udah pasti biasa seperti ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada share capital, atau saham yang diedarkan oleh perusahaan dan dicatat sebesar par atau stated value. Ini biasanya berarti share capital ordinary atau preference ya. Nah, saham yang diedarkan ini melambangkan kepemilikan dari si perusahaan. Berarti kalau nanti ada perusahaan lain yang beli saham kita, berarti mereka juga punya kepemilikan atau hak atas perusahaan kita. Lalu yang selanjutnya adalah share premium, atau ekses dari nominal yang dibayarkan oleh investor pada saat penerbitan saham. Jadi kan tadi kita udah bilang, kalau share capital ini punya par atau stated value. Nah, tapi bisa aja saat saham ini diterbitin atau dicetak oleh perusahaan, waktu dibeli sama investor ini, nilainya bukan sebesar par atau sebesar nominal, tapi bisa ya sebesar harga pasarnya. Jadi misalnya parnya ini 10, tapi waktu dijual, waktu diterbitin seharga 12. Nah, ekses ini, 2 ini adalah yang kita sebut dengan share premium. Ini berlaku buat share ordinary ataupun preference share. Lalu ada return earning, atau pendapatan perusahaan yang tidak didistribusikan. Jadi, setiap tahun saat perusahaan udah punya net income ini atau laba si perusahaan ini akan didistribusikan sebagian dalam bentuk dividen kepada para pemilik perusahaan. Nah, sisanya yang nggak didistribusin kemana? Akan dimasukkan ke return earning. Lalu, selanjutnya ada Accumulated Other Comprehensive Income, atau AOCI. Di minggu sebelumnya kita udah pernah belajar ya, AOCI itu ada apa aja. Ada revaluasi atau unrealized gain on securities, ada foreign currency adjustment, dan lain-lainnya. Nah,
akun-akun dari OCI yang banyak itu, waktu di SOFP akan kita kumpulkan, akan kita akumulasikan ke dalam satu akun yang namanya Accumulated Other Comprehensive Income ini. Begitu kira-kira. Lalu, selanjutnya ada treasury shares, atau saham biasa atau ordinary shares yang dimiliki oleh perusahaan, yang dibeli kembali oleh perusahaan. Tujuannya bisa banyak, bisa mungkin untuk menaikkan EPS dari perusahaan atau lain-lainnya. Lalu yang terakhir ada istilah baru, yaitu non-controlling interest, atau bagian dari perusahaan anak yang dimiliki oleh pihak lain. Nah, buat NCI ini kita bahas lebih jelas sedikit. Jadi anggap aja ada satu perusahaan, namanya adalah perusahaan Ananda. Nah, si perusahaan Ananda ini udah go public, dalam arti semua orang bisa punya kepemilikan di perusahaan Ananda. Lalu, datang nih satu perusahaan, namanya perusahaan Intan. Si perusahaan Intan ini beli 80% atau punya 80% kepemilikan dari perusahaan Ananda. Berarti secara tidak langsung, si perusahaan Intan ini akan menjadi parent atau induk dari Ananda. Sedangkan Ananda akan jadi subsidiary atau perusahaan anak dari si Intan. Nah, 80% kan? 20% lagi kemana? Nah, 20% sisanya itu dimiliki oleh si pihak lain. Nah, 20% inilah yang kita sebut dengan non-controlling interest. Umumnya non-controlling interest itu bakal muncul atau akan muncul ketika perusahaan bikin laporan keuangan konsolidasi. Berarti kalau misalnya si Intan bikin konsolidasi Ananda, akan muncul nih NCI sebesar 20%. Seperti itu kira-kira untuk non-controlling interest. Nah, sekarang kita akan lanjut ke liabilities. Liabilities adalah kewajiban keuangan perusahaan sebagai akibat dari kejadian masa lalu yang harus diselesaikan. Kalau tadi aset kita bagi jadi non-current asset dan current assets, buat liabilities juga sama. Kita bagi jadi non-current liabilities dan juga current liabilities. Nah, NCL itu apa sih? NCL adalah kewajiban perusahaan yang berumur lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Berarti ini jelas ya, untuk NCL itu konsennya di lebih dari 1 tahun. Berarti kalau ada liabilities yang umurnya lebih dari 1 tahun, akan langsung kita kategorikan sebagai NCL. Nah, NCL ini ada beberapa jenis contohnya. Ada bonds payable, ada bank loan, ada mortgage payable atau hutang hipotek. Buat yang belum tahu, hutang hipotek itu berarti kita hutang tapi ada jaminan secara tertulis. Itu mortgage payable. Dan biasanya umurnya itu lebih dari 1 tahun. Lalu ada long term notes payable atau wesel bayar jangka panjang. Lalu untuk current liabilities itu berarti adalah kewajiban perusahaan yang berumur kurang dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Ada apa aja nih? Contohnya itu kayak accounts payable atau salaries and wages payable, income tax payable. Nah, khusus yang ini less than 1 year bonds or bank loan. Begini, bonds payable itu tadi kan udah kita kategorikan sebagai non-current liabilities. Namun, ketika si bonds payable ini yang umurnya panjang, sisa 1 tahun misalnya. Nah, sisa 1 tahun ini akan kita kategorikan sebagai current liabilities. Begitu juga dengan bank loan. Bank loan kan juga umurnya panjang, anggap aja 5 tahun. Misalnya dari 2019 sampai 2024. Nah, yang paling dekat untuk jatuh tempo tuh yang mana nih? Misal sekarang 2020 ya. Berarti yang paling dekat untuk jatuh tempo itu kan yang tahun 2020, karena bank loan itu biasa bayarnya itu cicilan. Nah, yang bagian dari 2020 ini akan kita kategorikan sebagai current liabilities. Seperti itu. Lalu, yang terakhir ada unearned revenue, atau pendapatan diterima di muka. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh. Tadi kan kita udah jelasin nih satu persatu, mulai dari aset, current asset apa, non-current asset apa, liabilities apa, dan equities apa. Itu udah kita jelasin satu-satu. Sekarang kita akan coba implementasikan kepada soal.
Jadi di sini kita udah dipersiapkan trial balance dari Walls-ins per tanggal 31 Desember 2020. Nah, lalu dari berbagai macam item ini, kita diminta untuk menyiapkan SOFP per tanggal 31 Desember 2020. Nah, kita akan mulai kerjain. Pertama-tama, ada baiknya kita itu kategorin dulu nih satu-satu per item, per account-nya. Ini masuknya kemana sih? Masuk kemana sih? Masuk kemana sih? Kita mulai dari cash. Cash tadi udah jelas, dia masuk ke current assets ya, karena dia liquid. Lalu yang kedua, trading securities. Tadi securities kan kita bagi jadi dua. Ada yang non-trading atau held for collection, dan yang trading. Kalau yang trading, berarti asumsinya kita akan simpan kurang dari 1 tahun. Kayak 1 tahun kurang udah kita jual gitu kan. Oleh karena itu akan kita kategorikan sebagai current asset juga. Lalu selanjutnya, untuk long term investment in bonds. Ini udah jelas ada kata-kata long term-nya. Berarti kan kita kategorikan sebagai long term investment. Begitu juga dengan share-nya, sama ya. Selanjutnya, short term notes payable. Karena ada kata-kata short term-nya, berarti kita kategorikan sebagai current liabilities. Oke, selanjutnya, accounts payable. Ini juga udah jelas, tadi kita kategorikan sebagai current liabilities juga ya. Lalu, untuk land. Land-nya ini tidak ada asumsi apa-apa ya, nggak ada embel-embel apa-apa lagi. Land-nya cuma land doang, bukan land held for speculation atau for sale atau apapun. Oleh karena itu kita asumsikan land ini untuk operasional. Karena untuk operasional, maka kita akan masukkan land ini ke dalam PPE atau Property, Plant and Equipment. Untuk building juga sama, nggak ada embel apa-apa. Kita kategorikan sebagai PPE. Selanjutnya, dividend payable. Biasanya, antara pengumuman dividen sama pembayaran itu nggak terlalu beda jauh. Kita udah pernah belajar kan dividen itu diumumin, lalu kita catat sebagai payable, baru saat nanti dibayar akan kita balik atau akan kita hapus payable-nya. Nah, karena waktunya tidak terlalu jauh, berarti secara logika dividen payable akan kita kategorikan sebagai current liabilities. Lalu, untuk accrued liabilities atau beban-beban yang belum dibayar. Ini akan kita kategorikan juga sebagai current liabilities. Selanjutnya, ada account receivable. Account receivables udah kita pelajari tadi, masuk ke current assets. Selanjutnya, ada accumulated depreciation building. Kalau buildingnya masuk ke PPE, berarti accumulated depreciation-nya juga masuk ke PPE. Selanjutnya juga sama dengan allowance for doubtful account. Karena dia adalah akun kontra dari account receivable, maka akan kita kategorikan juga sebagai current assets. Dan nanti waktu pelaporannya akan mengurangi dari nominal AR ini sendiri. Selanjutnya kita ke sebelah kanan, ada inventories. Inventories udah kita sepakati tadi masuk ke current assets. Lalu ada satu istilah baru atau satu akun baru, provision for pensions long term. Tadi kan saya ada sempat jelasin mengenai pensions fund. Kalau masuk pension funds itu berarti perusahaan akan mencanangkan satu dana untuk ketika satu saat employee-nya pensiun akan dipakai dananya. Kalau itu kita masukkan ke long term investment. Cuman kalau ini ada kata-kata provision ya atau provisi. Nah, ini istilah baru juga. Jadi provisi itu adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan. Tapi perusahaan belum tahu nih nominalnya akan dibayar berapa dan juga bayarnya kapan. Tapi akan hampir pasti terjadi untuk dibayarkan. Nah, kalau ada 3 syarat itu, berarti akan masuk ke provisi. Nah, berarti karena ini provisi termasuk ke kewajiban, dan jika dia long term, akan kita kategorikan sebagai
non-current liabilities. Sama juga untuk long-term notes payable, karena ada kata-kata long-termnya, masuk ke NCL. Selanjutnya equipment. Equipmentnya nggak ada embel-embel apa-apa, berarti untuk operasional. Oleh karena itu, equipmentnya akan masuk ke PPE. Selanjutnya untuk bonds payable. Bonds payable ini udah kita sepakati dan dia nggak ada asumsi apa-apa, berarti kita masukkan ke non-current liabilities. Untuk accumulated depreciation equipment juga sama, kita kategorikan sebagai PPE, mengikuti akun equipment. Lalu ada franchise, yang kita ketahui itu adalah aset tidak berwujud, sehingga kita kategorikan sebagai intangible assets. Selanjutnya ada share capital ordinary, yang berarti ini adalah masuk ke kategori equity. Oke, jadi kalau equity itu udah pasti akunnya isinya itu aja, jadi udah pasti gampang. Lalu ada treasury shares, yang juga masuk ke akun equity. Nanti akan jadi akun kontra untuk equity atau mengurangi isi equity. Lalu ada paten, yang sama juga, ini juga intangible assets. Ada return earning atau laba ditahan, itu juga kita ketahui bagian dari equity. Dan yang terakhir adalah accumulated other comprehensive income, yang juga masuk ke dalam section equity. Nah, setelah kita klasifikasiin satu-satu nih akun-akunnya, kita bisa mulai untuk buat statement of financial position-nya. Yang paling pertama kali kita buat adalah judul. Kenapa judul? Karena SOFP ini adalah laporan. Karena dia laporan, berarti wajib banget untuk bikin namanya judul. Judulnya kayak biasa. Pertama-tama ada nama perusahaan, lalu jenis laporannya, yang mana adalah statement of financial position. Lalu kita lanjut ke tanggal per dibuatnya si laporan ini, 31 Desember 2020. Dan yang paling terakhir adalah currency atau mata uang. Untuk currency, boleh kalian taruh di atas laporan, ataupun di samping nominalnya. Itu sebebas kalian. Nah, si SOFP ini juga nggak ada format patennya gitu. Jadi mau kalian bikin aset dan equity liability di kiri kanan ataupun atas bawah itu bebas. Oke. Kalau gitu kita akan mulai masuk ke yang pertama, yaitu assets. Assets tadi kan dibagi jadi non-current assets sama current assets ya. Nah, kita bahas NCA yang pertama dulu, yaitu long-term investment. Nah, long-term investment tadi di soal ada dua, yang bonds sama yang share. Oleh karena itu, langsung kita catat aja. Nominalnya 299 dan 277. Lalu totalnya berarti jadi 576. Setelah itu, kita masuk ke section PPE atau Property, Plant and Equipment. Nah, untuk PPE ini, yang paling pertama kita catat itu land. Setelah land, baru ngikutin akun-akun PPE lainnya. Lain kita catat 260. Nah, lalu yang building ini akan kita catat secara offset. Maksudnya offset gimana? Kayak gini. Jadi buildingnya kan kita catat 1040. Lalu di bawahnya accumulated depreciation buildingnya sebesar 352. Lalu kita totalin sehingga akan langsung muncul nih book value-nya sebesar 688. Itu yang disebut dengan offset. Lalu untuk equipment juga sama, sehingga total dari PPE adalah 1488. Setelah itu, kita bisa lanjut ke intangible assets. Tadi intangible assets-nya cuma ada dua, franchise dan paten. Lalu langsung kita total aja, 160 dan 195, sehingga menjadi untuk intangible asset adalah 355. Nah, karena soal ini nggak ada other assets-nya, bisa langsung kita totalin non-current asset, sehingga total dari NCA adalah 2419. Baru setelah ini kita lanjut ke current assets.
Nah, current asset seperti yang tadi udah saya bahas, harus dicatat mulai dari yang paling tidak liquid ke yang paling liquid. Nah, yang paling liquid ini biasa paling bawah, yang paling umum itu cash dan account receivable. Nah, untuk yang account receivable, kita juga akan catat secara offset. Tujuannya, biar si para pembaca SOFP tahu nih, yang benar-benar perusahaan yakinin akan dapat ditagih itu berapa sih yang benar-benar bersihnya. Ya, ini sebesar 410.000. Lalu kita total current assets menjadi 1357, sehingga total assets perusahaan adalah 3776. Kalau untuk aset sudah kelar, kita lanjut ke equity dan liability. Oke, kita mulai dari yang equity dulu. Untuk yang equity ini, hampir pasti formatnya bakal kayak gitu-gitu aja. Jadi, pasti paling awal itu SCO atau Share Capital Ordinary. Share Capital dulu paling atas. Lalu dilanjut dengan Share Premium. Tapi di soal ini nggak ada. Dilanjut aja langsung ke Return Earning. Ada AOCI, dan yang paling terakhir adalah Treasury Shares. Untuk Treasury Shares harus kita taruh di paling bawah, karena dia adalah akun kontra atau akun pengurang dari si equity. Sehingga harus kita taruh di paling bawah. Setelah itu, kita total equity menjadi 1019. Kalau equity udah kelar, baru kita lanjut ke liabilities. Dimulai dari non-current liabilities, atau yang lebih dari 1 tahun. Ada beberapa bagi akun. Ada bonds payable, provision for pension yang udah dijelasin tadi, dan long term notes payable. Nah, ketiga ini kita totalin aja, sehingga total dari long term liabilities-nya atau non-current liabilities-nya menjadi 1980. Lalu bisa kita lanjut ke current liabilities. Ini juga sama, langsung kita masukin aja dari yang akun-akun yang udah kita klasifikasiin. Ada short term notes payable, dividend payable, accrued liabilities, dan accounts payable. Sehingga total current liabilities menjadi 777. Kita gabungin dengan non-current liabilities sehingga total liabilities menjadi 2757. Sehingga total liabilities and equity menjadi 3776. Oke. Karena untuk liabilities equity serta asetnya udah sama nominalnya, maka untuk soal kita kali ini, untuk SOFP-nya udah kelar. Oke, kira-kira segitu aja pembahasan untuk Statement of Financial Position-nya. Makasih buat yang udah dengerin dan nonton video ini. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh langsung di chat aja di kolom komen. Thank you and see you in the next chapter.